sebenarnya terkait dengan corporate university itu ada di dalam PP 17 tahun 2020 yang terbaru, ya, PP 17 tahun 2020 tentang perubahan PP 11 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, di mana di dalam PP tersebut disebutkan bahwa pengembangan kompetensi, ya, dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi. Nah, terintegrasi ini seperti apa? Nah, inilah yang sedang kami rumuskan sehingga kita harapkan ke depan kita memiliki satu payung hukum yang sama, yang besarnya menggantikan payung hukum yang ada sejak tahun 2010 itu. Nah, kalau ditanya ajas legalitasnya sudah ada di dalam PP nomor 17 tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan corporate university ini, kalau saya sampaikan berkaitan dengan definisinya, ada 3 definisi yang menurut saya bisa dijadikan sebagai rujukan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di sini corporate university menurut para peneliti, ya, para peneliti, karena sebelum ini Balik Hukum dan HAM sebelum merumuskan ini sudah meminta kepada Balitbang Hukum dan HAM untuk melakukan penelitian. Jadi sebelum BPSD merumuskan, kita juga minta tahun lalu itu supaya Balitbang Hukum dan HAM melakukan penelitian. Ada 4 unsur, ya, di dalam definisi corporate university, baik menurut peneliti maupun menurut Global Association Corporate Universities and Academies. Yang pertama berkaitan dengan strategi manajemen organisasi. Sama. Kalau di corporate university menurut para peneliti, itu dia katakan korpu itu sebagai strategi manajemen, tapi kalau menurut Global Association, korpu ini sebagai alat manajemen. Ya, ini kan nggak beda jauh, ya, di sini. Lalu untuk apa? Untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Jadi untuk mencapai tujuan strategis Kementerian Hukum dan HAM. Melalui apa? Melalui pelaksanaan aktivitas yang menempa pembelajaran. Jadi bagaimana pembelajaran ini bisa mendukung tujuan strategis kementerian. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, itu terkait dengan apa? Dengan definisi dari corporate university, sementara kementerian yang sudah menerapkan corporate university baru Kementerian Keuangan. Jadi menurut mereka Kementerian Keuangan corporate university itu adalah satu strategi Kementerian Keuangan dalam menjamin link and match antara pembelajaran dengan pencapaian kinerja organisasi. Jadi ke depan Bapak Ibu sekalian, apakah nanti muncul pertanyaan, apakah pelatihan pengamanan tingkat lanjutan Angkatan 1 ini bisa tidak mendukung kepada kinerja jajaran pemasyarakatan pada umumnya? Kalau ini bisa membuktikan, ya, kalau ini misalkan nanti sangat mendukung, maka ini pun, model pelatihan ini pun bisa dijadikan sebagai corporate university. Jadi semua pelatihan itu jangan kita bikin pelatihan kita datang. Hasilnya terserah nanti. Pelatihannya apa saja juga nggak tahu. Nah, ini tidak seperti itu. Ke depan, pelatihan-pelatihan kita harapkan bisa mendukung kepada kinerjanya masing-masing unit eselon 1. Misalkan pelatihan analis keimigrasian, maka dia pun sama harus mendukung kinerja jajaran imigrasi. Saat ini pelatihan pengamanan harus mendukung kepada kinerja daripada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran sekarang dari sisi teoritis. Gambaran corporate university itu ada corporate university wheel, di mana ada, jadi kayak ada rodanya corporate university, di mana ada knowledge system, proses, ada people process, learning process, dan network partnership process. Jadi ada pengelolaan pengetahuan, ya, ada proses orangnya seperti apa, proses pembelajaran seperti apa,
dan juga ada terkait dengan kerjasama dan networking prosesnya seperti apa. Nah, ini bisa saya jelaskan berikut Bapak Ibu sekalian. Oh, ini tujuan strategisnya, saya pikir nggak usah dijelaskan. Nah, ini di sini. Ini adalah 4 pilar corporate university. Ya, ada learning, knowledge management, people, dan network. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan learning proses, maka ini diawali dari learning council meeting atau dari LCM. Jadi LCM ini satu pertemuan antara menteri, kayak kemarin saya, misalkan dengan para pimpinan tinggi media, hanya khusus untuk membahas terkait pembelajaran apa yang diperlukan oleh masing-masing unit eselon 1 sehingga bisa meningkatkan kinerja unit eselon 1. Misalkan untuk pemasarakatan bahwa perlu melakukan pelatihan pengamanan karena pengamanan yang baik di pemasarakatan akan mendorong kepada kinerja di jajaran pemasarakatan. Maka itulah yang akan kita dorong. Demikian juga terkait dengan knowledge management. Ya. Kita sedang menyiapkan Kumham Learning Center. Yang ini namanya nanti Rumah Belajar Kumham. Jadi Rumah Belajar Kumham ini adalah suatu portal di mana nanti seluruh pegawai, ya, jadi seluruh pegawai bukan hanya orang pusat saja, seluruh pegawai baik di pusat maupun di daerah itu bisa akses ke aplikasi itu, ya, dengan apa saja, bisa dengan handphone, dengan tab, ataupun dengan komputer seperti ini. Nah, kita harapkan nanti para pegawai itu bisa melakukan belajar mandiri apa yang diperlukan oleh dia. Nah, kita harapkan di dalam rumah belajar Kumham ini ke depan akan kita integrasikan antara penilaian kompetensi dengan kebutuhan pembelajarannya. Misalkan seperti ini. Begitu kita masuk nanti ke portal Kumham, ke portal rumah belajar Kumham, maka akan memunculkan peta kompetensinya dulu. Ya. Begitu nanti peta kompetensinya belum ada, misalkan masih 0, maka nanti akan dilingkan kepada penilaian kompetensi dengan mempergunakan online. Jadi nanti para pegawai tinggal mengisi itu, begitu hasilnya nanti dia akan mengisi lagi ke portal rumah belajar Kumham. Dari situlah nanti akan terlihat, seberapa jauh atau seberapa besar kompetensi orang itu dan mana-mana saja yang perlu ditingkatkan. Misalkan kalau kita nanti melakukan penilaian kompetensi manajerial. Ya. Manajerial ini kan terkait dengan integritas, terkait dengan kerjasama, terkait dengan pengambilan keputusan, ya, dan beberapa lainnya. Nah, nanti dari indikator-indikator itu akan terlihat sebetulnya kita perlunya diklat apa. Baru nanti para pegawai akan memilih diklat-diklat yang diperlukannya, seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, dari sisi people process kita sedang melakukan pemetaan kompetensi. Ini yang baru bisa kita lakukan ini untuk CPNS tahun 2017, 2018 yang diangkat 2018-2019. Dalam model pembelajaran 70-20-10. Ya, ini dari Michael Lombardo ya dan Robert Einer dalam bukunya The Career Architect Development Planner pada tahun 1996. Sebetulnya sudah cukup lama. Jadi pembelajaran 70% ini adalah pembelajaran di tempat kerja. Makanya tadi saya katakan kita memerlukan rumah belajar Kumham, di mana nanti para peserta, misalkan para petugas pengamanan pun di tempat pekerjaannya bisa melakukan pembelajaran di sana. Sementara yang 20% ya dari 100% ini terkait dengan coaching dan mentoring. Ini yang tadi saya katakan, coaching dan mentoring terhadap para taruna akan kita juga lakukan seperti itu. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tadi dikatakan corporate university, nanti ke depannya juga
akan ada penghitungan jam pelajaran. Ya, jadi sebetulnya kita ini punya kewajiban nih, BPSDM itu punya kewajiban untuk menyiapkan satu memfasilitasi supaya para pegawai ini paling sedikit 20 JP setahun. Itu ada di dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Ya, dan kita juga ada aturan dari LAN, ya aturan dari LAN nanti yang merubah atau yang mengkonversi kegiatan-kegiatan seperti ini di JP. Misalkan kegiatan seperti ini, misalkan dalam kategori komunitas belajar atau COP, komunitas operatif, itu maksimal itu 2 JP per hari. Jadi bisa dikonversi dan nanti BPSDM akan juga menyiapkan bagaimana sertifikat yang dikeluarkannya pun dilakukan secara digital gitu. Jadi nanti tidak perlu lagi Kabadiklat itu ngirimin ngirimin sertifikat ke BPSDM kayak kemarin ya karena juga jadi masalah. Nanti cukup dikirimin nanti ke BPSDM itu melalui rumah belajar Kumham ini sehingga nanti para peserta itu cukup menerima melalui alamat emailnya masing-masing dan itu akan mengurangi jumlah JP yang menjadi kewajiban yang menjadi haknya bagi para pegawai yaitu 20 JP setiap tahunnya. Nah, ini ada beberapa Ibu Bapak sekalian terkait dengan matriks perbandingan, model pembelajaran konvensional dan pendekatan korpu. Jadi mungkin secara garis besarnya saya sampaikan ini nanti Ibu Bapak sekalian bisa baca. Kalau dulu misalkan kita berbicara terkait dengan pendidikan pelatihan, wah kalau yang namanya urusan pendidikan pelatihan ini urusannya BPSDM. Nah sekarang tidak seperti itu. Bahwa urusan pendidikan pelatihan juga adalah urusan kita semua. Cuma BPSDM nanti sebagai repositori. Jadi yang menyimpan ya sebagai gudangnya gitu. Yang akan menjadi riwayat pembelajaran dari pegawai itu wajib disimpan oleh BPSDM. Sehingga kalau Pak Sekjen tanya bagaimana riwayat pembelajaran seseorang, Pak Sekjen tinggal buat nama, masukin nama, masukkan NIP-nya nanti akan keluar. Oh seperti ini riwayat pembelajaran seperti itu. Jadi itu merupakan tanggung jawab daripada BPSDM Hukum dan HAM. Nah Bapak Ibu sekalian terkait dengan kebijakan pengembangan SDM ke depan ini, mencermati tadi yang saya jelaskan pada tahun 2010, di mana Undang-Undang 5 2014 juga sudah belum ada saat itu, berarti itu masih menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74. Di mana Undang-Undang 874 tentang kepegawaian itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Jadi sudah semestinya kita akan melakukan perubahan berkaitan dengan kebijakan pengembangan SDM. Nah, sebagai informasi ke depan kebijakan pengembangan SDM-nya kita akan lakukan terutama dalam kalau berbicara pengembangan SDM artinya akan ada pengembangan kompetensi melalui kegiatan pembelajaran yang terintegrasi atau yang dikatakan corporate university. Itu mungkin Ibu Bapak sekalian, jadi nanti tugas dari Bapak-Bapak yang ada di Kanwil juga kita harapkan kerjasamanya terutama untuk tahun 2020 ini kita masih mencoba untuk yang sifatnya basic dulu. Ya, bagaimana kita bisa menampilkan modul-modul pembelajaran best practices. Jadi tahun 2020 ini nanti setiap unit eselon 1 akan kita arahkan 11 modul best practices yang melekat pada masing-masing kursi eselon 2. Nah, sehingga kalau nanti ada teman-teman yang ada di daerah ingin tahu terkait dengan imigrasi, tinggal klik di imigrasinya terkait apa, tinggal klik misalkan di Direktorat Izin Tinggal, klik Direktorat Izin Tinggal, nanti mudah-mudahan sudah ada modul best practices terkait dengan izin tinggal seperti itu. Nah, itulah yang mungkin yang sedang kami rancang. Memang kebijakan ini belum sepenuhnya kami tuangkan di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM ya, karena pada prinsipnya kebijakan pengembangan SDM ini wajib hukumnya dibuat dalam
Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Nah, untuk itulah kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian dan kami juga mengharapkan ke depan bahwa proses pembelajaran ini akan semakin cepat, akan semakin mudah sehingga para pegawai bisa mengakses dengan dengan alat apa saja, ya, misalkan handphone, tablet, komputer, ya, di mana saja, ya, artinya di tempat kerja, di rumah, mungkin saat di perjalanan, ya, kayak saya seperti ini, ya, sampai juga dengan device apa aja yang tadi saya katakan, ya, di mana saja, kapan saja, dan dengan device apa saja. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Kabadiklat, beserta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mohon maaf mungkin kalau kalau di dalam pelaksanaan virtual meeting ini agak sedikit terkendala karena memang ya jaringannya kebetulan di tempat kami seperti ini. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ini ada dari Pak Erik Lapas, mana tuh? Ada dari Pak Erik Lapas Lubuk Pasung. Mohon izin Bapak, suaranya tidak jelas. Macet Pak, katanya dari ini. Ya. Baik, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.